Yang berikutnya hadis ya, hadis tadi saya sudah banyak mengutip juga bahwa perempuan tidak hanya diposisikan sebagai bagian dari keluarga, tapi juga sebagai bagian dari umat yang memiliki tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar dan masyarakat. Ini ayatnya banyak sekali sebetulnya ya. Itu al takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu yang sangat populer ya dalam surah Al Imran 104, bahwa ya kita ini sebetulnya satu umat. Bahkan umat yang menjadi seharusnya sangat tercerahkan ya. Nah, kemudian dari umat itulah saling mengajak kepada kebaikan, kemudian berusaha untuk menghindari yang namanya al-munkar dan memerintahkan, menganjurkan ya dalam hal al-ma'ruf. Ma'ruf ini ya para ahli membaginya menjadi 3 level ya. Ma'ruf dari segi lokal, ma'ruf dari segi nasional, kemudian ma'ruf secara universal internasional. Berikutnya konsep keadilan dalam Islam menempatkan setiap individu sesuai kapasitas dan perannya, bukan diskriminasi. Jadi tidak ada diskriminasi dalam Islam ya terhadap perempuan, semua sama derajatnya. Kalau kita periksa dalam Al-Quran itu sangat luar biasa. Ada ayat di At-Taubah itu panjang sekali ya. Orang beriman laki-laki, beriman perempuan. Orang sabar laki-laki, sabar perempuan. Orang yang taat laki-laki, taat yang perempuan ya. Orang yang berpuasa laki-laki, perempuan yang berpuasa. Ya, jadi itu sama semua, ayatnya panjang sekali ya. Itu indah sekali ayat itu di At-Taubah ya. Betapa pentingnya itu kedua-duanya itu dilibatkan ya. Ada sebetulnya peristiwa ketika Nabi Adam dulu diciptakan itu ya. Kemudian dari dirinya diciptakan perempuan, kemudian iblis datang menggoda. Kemudian dalam cerita katanya iblis tidak berhasil menggoda Adam, tapi ketika menggoda Siti Hawa kemudian berhasil. Kemudian Siti Hawa yang sudah tergoda menggoda Adam dan berhasil. Nah, ini pandangan seperti ini perlu kita luruskan bahwa Islam tidak begitu. Itu adalah pandangan Israiliyat ya, yang terus juga diwariskan kepada dunia Islam, yang sebetulnya kalau kita periksa ayatnya semua itu setara ya. Kedua-duanya dilarang memakan, mendekati. Kedua-duanya selalu ada kedua-duanya ya. Dilarang untuk memakan buah huldi, keduanya dilarang untuk kemudian keluar dari surga, keduanya kemudian dilarang untuk melakukan pelanggaran. Kemudian ketika melanggar, keduanya juga dikeluarkan dari surga. Jadi keduanya, bukan salah satunya ya. Kedua-duanya. Nah, sampai di ujungnya itu ya keduanya kemudian nanti harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian keduanya diberi maaf. Nah, itu. Jadi tidak ada dosa warisan. Ibu semuanya, ibu-ibu ya, konsep keadilan dalam Islam menempatkan setiap individu sesuai kapasitas dan perannya. Tadi bukan diskriminatif, tapi semua setara, semua sejajar, semua secara adil. Lalu dalam konsep domestik dan publik ya, sesuai dengan judul kita, Islam tidak memisahkan secara kaku tentang domestik dan publik ya, tidak ada kekakuan di situ. Tapi keduanya bersifat integratif dan saling melengkapi dalam membangun kemaslahatan umat. Jadi memang harus saling mengisi, saling melengkapi, karena masing-masing tadi ada kelebihan, tapi masing-masing juga ada kekurangan. Oleh karena itu harus itu take and give atau give and take. Dalam hal domestik, keluarga dan pendidikan awal, kita tadi sudah jelaskan bahwa ya di awal sekali manusia itu lahir tidak bisa seperti binatang begitu langsung setelah lahir langsung bisa berdiri ya, hidup sendiri. Tapi kalau manusia ya memang harus disapi, harus dipelihara ya. Itu 2 tahun itu belum bisa apa-apa ya, semua harus disusui, kemudian harus diberi makan, kemudian harus dirawat dan seterusnya gitu. Karena masih banyak juga panca inderanya yang tidak aktif. Yang paling pertama aktif itu ya memang pendengaran ya. Makanya dalam Al-Quran juga menarik itu diceritakan bahwa
Hati-hati nanti yang masuk neraka itu laki-laki, perempuan, jin dan manusia, akibat karena pertama tidak menggunakan telinganya untuk mendengar. Nah itu, nah ini menarik. Ternyata memang telinga yang paling awal sekali aktif. Kemudian mereka diberikan mata, baru mata ya, untuk melihat. Baru terakhir diberikan kalbu untuk berpikir. Nah ini menarik. Karena yang berpikir menurut Al-Quran itu, yang berakal menurut Al-Quran itu adalah kalbu, ya, bukan otak. Nah ini masih perlu perjuangan lagi oleh para ahli bahwa ternyata yang berpikir itu, yang berakal itu, yang memberikan pemahaman itu adalah kalbu. Dan kalbu menurut bahasa Arab itu jantung.